Selamat malam Pak Farid, gimana Selamat kabarnya? malam, Kita alhamdulillah baik. alhamdulillah David ya. gimana kabar? Alhamdulillah Pak, baik Pak, sehat-sehat. Oke Pak Farid, bisa diceritain Pak, Himeji ini bergerak di bidang apa? Kemudian kalau terpusat atau ada cabangnya di mana aja dan customer-nya itu siapa, produknya apa itu Pak? Imeji ini bergerak di bidang jasa pengiriman barang dari Surabaya awalnya ke seluruh Indonesia. Itu customer-nya siapa aja Pak yang menggunakan jasa ekspedisi ini? Customer-nya itu lebih banyak sebenarnya adalah perorangan, hampir 60-70% itu perorangan. Jadi orang-orang yang punya toko online yang ingin mengirimkan barangnya ke pelanggan mereka. Sisanya itu corporate, perusahaan-perusahaan. Kalau sekarang ada di Himeji ada berapa cabang Pak sekarang? Imeji kantor pusatnya di Surabaya, kita punya kantor di Jakarta, di Makassar. Tahun lalu saat pandemi itu kita buka 2 Pak, Bandung dan Pasar. Ada 4 malah, Bandung dan Pasar, Jogja dan Solo. Oh ini menarik nih, kok malah pandemi malah buka ini. Awalnya pada saat kondisi pandemi itu Pak, terutama yang terkena dampaknya pada saat itu kan sebenarnya adalah pelanggan-pelanggan korporat ya. Sebenarnya Himeji ini sejak awal cara memperkenalkannya memang tidak door to door ya Pak. Kita awal itu fokus di internet marketing. Itu yang dipilih oleh Himeji ya. Kita harus mengikuti pola behavior karena para pelanggan yang dulunya mungkin tidak begitu menggunakan teknologi, sekarang sudah nggak mau lagi konvensional ya. Mereka sekarang kan lewat gadgetnya, lewat ini mereka cari semuanya kan lewat internet. Kita mau nggak mau terus mengikuti, memperkuat posisi kita di dunia maya itu sehingga supaya mudah ditemukan. Setelah mudah ditemukan ya mau nggak mau kan kita menyiapkan tim ya yang bisa menerima, melayani pelanggan. Setelah itu pelanggan biasanya sudah karena pandemi sudah nggak mau keluar-keluar lagi, mintanya diambil. Kalau akuisisi customer tadi menarik kan dari internet Pak ya, itu Himeji pakai web, kemudian mereka ngisi form atau mereka telepon atau masuk ke WA atau gimana Pak? Awalnya itu adalah via telepon dan WA Pak. Pertama mereka ingin tahu layanannya Himeji ke tujuan mana. Mereka misalkan ingin kirim ke tujuan yang mereka inginkan, Himeji bisa melayani atau tidak. Setelah itu mereka tanya, yang kedua adalah tarif dan lama waktu. Dan itu yang paling enak memang lewat chat atau telepon tadi ya Pak ya? Ya. Kalau biasanya perbandingan chat sama telepon berapa banding berapa Pak? Kalau misalkan sehari yang masuk misalkan 100 itu. Jadi gini, terus terang kita pun di Himeji meminimasi via telepon Pak. Karena apa? Karena jumlah, kalau kita pernah review, jumlah pelanggan di belakangnya itu cukup banyak yang menunggu. Biasanya kita ada pertanyaan khusus menunjukkan bahwa pelanggan ini serius, rencana kirim. Setelah itu kita arahkan untuk chatting Pak lewat WA. Nah, ini menarik nih. Kenapa Pak? Kok melalui WA ini lebih efektif? Supaya bisa multitasking melayani banyak pelanggan ya. Kalau lewat telepon kan 1 lawan 1 nggak bisa disambi ya Pak Farid ya? Kalau WA kan nanya apa dijawab, ditinggal jawab yang lain dulu ya? Ya. Sehingga lebih bisa konkuren multitasking tadi ya? Sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak. Menarik ini Pak. Rata-rata sih kalau yang dalam saat ini chat yang masuk itu sudah di angka 400. Wih, 400 ya satu hari ya. Itu dilayani berapa CS itu Pak Farid? Saat ini ada 13 di counter masing-masing. Tantangannya apa Pak Farid dengan load chat yang saya rasa 400 itu kan luar biasa itu? Awalnya itu Pak ya, awalnya kita banyak nomor gitu. Pelanggan A menghubungi CS yang ada di Jakarta, tapi dia juga nyoba untuk menghubungi CS yang lain Pak. Banyak hal sebenarnya, salah satunya mereka bisa ingin compare ya kan, terus ngerasa enak dilayani oleh siapa. Terus yang kedua kadang-kadang lambat respon kan gitu, jadi dia merasa saya kirim ke 3 CS yang bisa jawab kan, mereka tinggal copy paste sebenarnya. Kalau nggak salah itu seingat saya Himeji mulai pakai klik WA itu Oktober. Kita lihat kok penjelasan meyakinkan ini kan, kita waktu itu terus terang juga melihat bahwa kita harus mulai perbaiki layanan chat CS kita, aplikasi apa yang bisa bantu kita kan gitu. Kan ketemu klik WA. Karena kan di klik WA ini sistemnya kan sentralisasi. Sehingga
kita di sisi manajemen itu sangat mudah kan memonitor history chatting dari teman-teman tim CS kita. Jadi kita bisa lihat, oh ini cara jawabnya gimana, cara responnya gimana, cara berkomunikasi seluas apa, cara negosiasinya seperti apa. Itu kan kita bisa monitor di klik WA.